Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Auliastiani. Saya sedang menempuh pendidikan di STIS Utara Subang dengan prodi akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan pada PT HM Sampurna Tbk pada tahun 2023. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Trisandi Eka Putri, SE, MSI, CATL, CTT. Diajukannya video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Langsung saja ke materi pertama. Nah, di sini ada profil dari PT HM Sampurna Tbk. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk didirikan sejak tahun 1913 dan merupakan bagian penting dari perindustrian tembakau di Indonesia dan terkenal dengan produknya yaitu Jisamsu yang dijuluki sebagai Raja Kretek Legendaris. Sampurna merupakan pelopor kategori sigaret kretek mesin rendah tar atau SKMLT di Indonesia. Mereka memproduksi beberapa keluarga merek rokok kretek cengkih ternama. PT ini juga memiliki 7 fasilitas manufaktur, yaitu ada 2 fasilitas buatan mesin di Pasuruan, Jawa Timur, dan di Karawang, Jawa Barat ada 1 produk pabrik tembakau inovatif bebas asap atau SFP. Dan memiliki 4 fasilitas sigaret linting tangan di Jawa Timur, dan PT ini juga memiliki mitra yaitu ada 38 mitra produksi sigaret MPS yang dikelola oleh pengusaha atau koperasi yang mempekerjakan hampir 80 karyawan di beberapa daerah di Pulau Jawa dan sebagian besarnya terlibat dalam produksi kretek linting tangan. Selanjutnya, nah, di sini ada laporan keuangan yang ada di PT HM Sampurna Tbk pada tahun 2023. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan. Yang kedua itu ada laporan laba rugi. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Dan yang keempat ada laporan arus kas. Baik, langsung saja kita ke laporannya. Baik, di sini sudah ada laporan posisi keuangan konsolidasian milik PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk pada tahun 2023 dan 2022 pada tanggal 31 Desember. Baik, langsung saja dinyatakan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Kas dan setara kas pada tahun 2022 itu sebesar Rp3.283.118 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp2.695.159. Nah, selanjutnya ada piutang usaha. Itu ada pihak ketiga pada tahun 2022 itu sebesar Rp2.843.594 dan pada 2023 itu mengalami peningkatan sebesar Rp3.148.041. Lalu ada pihak-pihak yang berelasi itu pada tahun 2022 menunjukkan pada Rp102.133 dan mengalami peningkatan menjadi Rp136.660. Lalu selanjutnya ada piutang lainnya, yaitu terdiri dari pihak ketiga. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp259.687 dan mengalami penurunan menjadi Rp235.475 pada tahun 2023. Nah, selanjutnya ada pihak-pihak berelasi. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp188.471 dan mengalami penurunan menjadi
Rp553 di tahun 2023. Selanjutnya ada aset keuangan derivatif, itu aset keuangan ini diklasifikasikan dalam lingkup PSAK nomor 71. Aset keuangan derivatif ini hanya ada pada tahun 2023 sebesar Rp54.742. Lalu selanjutnya ada pinjaman kepada pihak berelasi. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp12.496 dan menurun pada tahun 2023 menjadi Rp11.377.800. Lalu di sini ada persediaan. Persediaan pada tahun 2022 itu sebesar Rp18.375.217 menjadi Rp19.014.017 pada tahun 2023. Lalu selanjutnya ada pajak dibayar di muka. Pajak penghasilan badan itu pada tahun 2022 sebesar Rp79.354 dan menurun menjadi Rp53.608 pada tahun 2023. Nah, selanjutnya ada pajak lain-lain. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp30.209 dan mengalami peningkatan menjadi Rp40.945 pada tahun 2023. Lalu ada uang muka ke pemasok. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp1.429.352 dan mengalami penurunan menjadi Rp1.274.515. Lalu di sini ada jumlah aset lancar. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp41.362.998 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 yaitu menjadi Rp40.066.044 gitu ya. Lalu ada aset lancar. Nah, di sini ada uang muka untuk akuisisi aset tetap. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp1.280.099 dan mengalami penurunan menjadi Rp319.711. Lalu ini ada investasi pada entitas asosiasi. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp88.091 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 itu sebesar Rp85.792. Lalu ada properti investasi, yaitu pada tahun 2022 Rp379.622 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp358.059. Lalu ada aset tetap. Di sini aset tetap pada tahun 2022 itu sebesar Rp6.697.429 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi Rp9.253.277. Lalu ada tanah untuk pengembangan. Nah, tanah untuk pengembangan ini hanya ada pada tahun 2022 saja, yaitu sebesar Rp114.742. Lalu ada aset pajak tangguhan, yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp443.080 dan mengalami peningkatan menjadi Rp451.544 pada tahun 2023. Lalu selanjutnya ada goodwill. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp60.423 dan tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.
Lalu selanjutnya ada aset tidak lancar lainnya. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp4.360.508 dan mengalami peningkatan menjadi Rp4.720.874 pada tahun 2023. Lalu di sini ada jumlah aset tidak lancar pada tahun 2022 itu sebesar Rp13.423.994 dan mengalami kenaikan atau mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi Rp15.250.220. Dan di sini ada jumlah aset pada tahun 2022. Jumlah asetnya sebesar Rp55.786.992 dan mengalami peningkatan menjadi Rp55.316.264 pada tahun 2023. Lalu di sini ada bagian liabilities dari laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, di sini ada liabilities jangka pendek, yaitu utang usaha dan utang lainnya. Terbagi menjadi dua, ada pihak ketiga. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp4.379.497 dan mengalami peningkatan menjadi Rp5.967.144. Nah, grup ini melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang dijelaskan dalam PSAK nomor 7, yaitu tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi. Lalu, liabilities keuangan derivatif. Nah, liabilities keuangan ini juga diklasifikasikan dalam lingkup PSAK nomor 71. Liabilitas keuangan derivatif ini hanya ada pada tahun 2022, yaitu sebesar Rp336.627. Lalu selanjutnya ada utang pajak, yaitu ada pajak penghasilan badan dan pajak lain-lain. Nah, pajak penghasilan badan itu pada tahun 2022 itu sebesar Rp841.170 dan pada tahun 2023 itu mengalami penurunan menjadi Rp695.051. Lalu ada pajak lain-lain. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp2.167.434 dan mengalami penurunan menjadi Rp1.539.280 pada tahun 2023. Lalu ada utang cukai. Utang cukai pada tahun 2022 itu sebesar Rp14.373.931 dan mengalami penurunan menjadi Rp12.686.295. Lalu ada akrual. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp245.208 dan pada tahun 2023 itu mengalami peningkatan sebesar Rp328.787. Lalu di sini ada kewajiban imbalan kerja. Ada jangka pendek, yaitu pada tahun 2022 itu sebesar Rp812.614 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar Rp941.212. Lalu ada pendapat tangguhan jangka pendek. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp36.083 dan mengalami penurunan menjadi Rp35.578. Lalu ada liabilities keuangan jangka pendek lainnya. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp46.625 dan mengalami peningkatan menjadi Rp76.771. Lalu ada liabilitas sewa jangka pendek. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp46.625 dan mengalami peningkatan menjadi Rp76.771. Lalu ada liabilitas sewa jangka pendek. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp46.625 dan mengalami peningkatan menjadi Rp77.000. Lalu ada liabilitas sewa jangka pendek.
Yang tahun 2022 itu sebesar Rp147.512 dan mengalami peningkatan menjadi Rp155.786. Lalu ada jumlah liabilitas jangka pendek. Nah, pada tahun 2022 itu sebesar Rp24.545.594, mengalami penurunan menjadi Rp23.302.684. Lalu di sini ada liabilitas jangka panjang, yaitu ada kewajiban imbalan kerja. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp1.719.666 dan mengalami peningkatan menjadi Rp1.844.938 pada tahun 2023. Lalu selanjutnya ada liabilitas pajak tangguhan, itu pada tahun 2022 itu sebesar Rp4.842 dan mengalami peningkatan menjadi Rp6.496 pada tahun 2023. Lalu ada liabilitas sewa. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp337.115 dan mengalami penurunan menjadi Rp289.503 pada tahun 2023. Dan ada pendapatan tangguhan itu pada tahun 2022 Rp9.607, lalu mengalami penurunan menjadi Rp2.790. Lalu di sini ada jumlah liabilitas jangka panjang. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp2.071.230 dan mengalami peningkatan menjadi Rp2.143.727. Nah, lalu di sini ada jumlah liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Jumlahnya menjadi pada tahun 2022 itu menjadi Rp26.616.824. Lalu pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi Rp25.446.411. Nah, lalu di sini ada bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, ini bagian ekuitasnya, yaitu ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Modal dasarnya itu sebesar Rp157.500.000.000 saham biasa dengan nilai nominal yaitu sebesar Rp4 per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp16.318.076.900. Nah, lalu masuk ke saham biasa. Di sini saham biasa pada tahun 2022 itu sebesar Rp465.272 dan tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Jadi pada tahun 2023 itu tetap sama, jumlahnya sebesar Rp465.272. Lalu di sini ada tambahan modal di store. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp20.623.215 dan mengalami penurunan menjadi Rp20.621.380. Lalu di sini ada selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp645.983 dan hanya mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2023 itu
yaitu menjadi Rp645.994. Lalu di sini ada ekuitas lainnya. Pada tahun 2022 maupun 2023 itu tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan, nominalnya tetap yaitu sebesar Rp29.721. Nah, di sini ada saldo laba, yaitu ada yang dicadangkan sebesar 95.000, baik 2023 maupun 2022 itu sama. Dan yang belum dicadangkan itu pada tahun 2022 sebesar Rp6.370.419, mengalami peningkatan menjadi Rp8.071.928 pada tahun 2023. Lalu di sini ada jumlah ekuitasnya. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp28.170.168 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi Rp29.869.853. Lalu di sini ada jumlah liabilitas dan ekuitas, yaitu sebesar pada tahun 2022 itu sebesar Rp55.786.992 dan pada tahun 2023 itu jadi Rp55.316.264. Lalu di sini ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun 2023 dan 2022 milik PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Di sini ada penjualan bersih pada tahun 2022 itu sebesar Rp111.211.321 dan mengalami peningkatan menjadi Rp115.983.384 pada tahun 2023. Dan di sini ada beban pokok penjualan. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp94.053.123 dan mengalami peningkatan menjadi Rp96.652.987 pada tahun 2023. Lalu di sini ada laba kotor. Laba kotor pada tahun 2022 itu sebesar Rp17.158.194 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi Rp19.330.397. Lalu ada beban penjualan. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp6.739.702 mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi Rp7.516.772. Lalu di sini ada beban umum dan administrasi. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp2.665.313 dan mengalami peningkatan menjadi Rp2.849.550. Lalu di sini ada biaya keuangan, yaitu pada tahun 2022 itu sebesar Rp463.898 dan mengalami peningkatan menjadi Rp740.379. Lalu ada bagian atas hasil bersih. Pada tahun 2022 sebesar Rp50.049 dan mengalami penurunan menjadi Rp41.748 pada tahun 2023. Lalu di sini ada entitas asosiasi. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp4.503 dan
mengalami penurunan menjadi Rp4.932. Lalu ada penghasilan lain-lain. Penghasilan lain-lain ini pada tahun 2022 itu sebesar Rp257.612 dan mengalami peningkatan menjadi Rp674.342. Lalu kemudian ada beban lain-lain. Di sini pada tahun 2022 itu sebesar Rp150.088 dan pada tahun 2023 itu mengalami penurunan menjadi Rp30.767. Lalu di sini ada laba sebelum pajak penghasilan. Jadi ini adalah laba sebelum ada pajak. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp8.273.059 dan mengalami peningkatan menjadi Rp10.311.213 pada tahun 2023. Lalu ada beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan ini pada tahun 2022 itu sebesar Rp1.949.315 dan mengalami peningkatan menjadi Rp2.214.402 pada tahun 2023. Lalu ada laba tahun berjalan. Nah, laba tahun berjalan ini pada tahun 2022 itu sebesar Rp6.323.744 dan mengalami peningkatan menjadi Rp8.096.811. Lalu ada pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, yaitu ada pengukuran kembali imbalan pasca kerja. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp45.231 dan pada tahun 2023 itu mengalami penurunan menjadi Rp42.787 di kredit. Lalu ada pajak penghasilan terkait pada tahun 2022 itu sebesar Rp9.959 di kredit. Dan pada tahun 2023 itu sebesar Rp10.084. Lalu jumlahnya atau totalnya menjadi pada tahun 2022 itu menjadi Rp35.272 dan pada tahun 2023 itu menjadi Rp32.703 di kredit. Lalu di sini ada pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi, yaitu ada cadangan lindung nilai arus kas. Hanya ada pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp1 dan selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan itu pada tahun 2022 sebesar Rp105 dan pada tahun 2023 itu Rp11. Di sini jumlahnya jadi pada tahun 2022 menjadi Rp106 dan 2023 itu tetap Rp11. Lalu di sini ada rugi atau penghasilan komprehensif lain setelah pajak. Nah, ini setelah pajak menjadi pada tahun 2022 itu menjadi Rp35.378 dan pada tahun 2023 itu menjadi Rp32.692 di kredit. Nah, ini jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan. Tahun 2022 itu sebesar Rp6.359.122 dan mengalami peningkatan menjadi Rp8.064.119 pada tahun 2023. Nah, ini selanjutnya ini masih yang tadi.
Ini ada laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2022 itu sebesar Rp6.323.744 dan mengalami peningkatan di 2023 menjadi Rp8.096.811. Lalu ini ada kepentingan non pengendali itu tidak ada nominalnya dan ini jumlahnya. Lalu selanjutnya ada jumlah penghasilan komprehensif yang diatribusikan kepada yang pertama itu ada pemilik entitas induk. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp6.359.122 dan mengalami peningkatan Rp8.064.119 pada tahun 2023. Di sini ada laba per saham dasar dan dilusian dalam kurung rupiah penuh. Berarti ini ada pada tahun 2022 itu sebesar Rp54 dan di sini 2023 sebesar Rp70. Lalu selanjutnya di sini ada laporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun 2023 dan 2022 milik PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk dan entitas milik PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Nah, di sini dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Nih, di sini ada saldo pada tanggal 1 Januari 2022. Itu ada modal saham sebesar Rp465.272. Lalu ada tambahan modal di setor sebesar Rp20.640.641. Ada saldo laba yang belum dicadangkan sebesar Rp7.374.336. Dan ada saldo laba yang sudah dicadangkan sebesar Rp95.000. Di sini ada selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebesar Rp645.878 dan ada ekuitas lainnya sebesar Rp29.721 di kredit dan jumlah ekuitasnya yaitu sebesar Rp29.191.406. Lalu di sini ada laba tahun berjalan, hanya ada di saldo yang belum dicadangkan, yaitu sebesar Rp6.323.744. Lalu di sini tidak ada, dan jumlahnya menjadi Rp6.323.744. Lalu ada penghasilan komprehensif lain, ada di saldo laba yang belum dicadangkan sebesar Rp35.273 dan ada di selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebesar Rp105 dan jumlahnya menjadi Rp35.378. Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan itu ada di saldo laba belum dicadangkan sebesar Rp6.359.017 dan ada di selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebesar Rp105. Jadi totalnya menjadi Rp6.359.122. Lalu ini ada pembayaran berbasis saham. Ada di tambahan modal di setor sebesar Rp17.426 di kredit. Jadi totalnya tetap sama yaitu Rp17.426 di kredit. Nah, selanjutnya ada dividen. Dividen ada di saldo laba yang belum dicadangkan sebesar Rp7.362.000
Rp934. Nya tetap sama, yaitu sebesar Rp7.362.934. Lalu di sini ada saldo pada tanggal 31 Desember tahun 2022. Menjadi di sini saldonya modal saham menjadi Rp465.272 dan tambahan modal di setor menjadi Rp20.623.215. Saldo laba yang belum dicadangkan menjadi Rp6.370.419. Saldo laba yang dicadangkan menjadi tetap Rp95.000. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan menjadi Rp645.983. Ekuitas lainnya di sini tetap sebesar Rp29.721 di kredit. Dan jumlah ekuitasnya menjadi Rp28.170.168. Lalu di sini ada laba periode berjalan. Ada di saldo laba yang belum dicadangkan sebesar Rp8.096.811. Dan di sini jumlahnya tetap, jumlah ekuitasnya tetap menjadi Rp8.096.811. Dan di sini ada penghasilan komprehensif lain. Ada di saldo laba yang belum dicadangkan sebesar Rp32.703 di kredit. Dan ada di selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan itu sebesar Rp11. Dan jumlahnya menjadi Rp32.692 di kredit. Di sini ada jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan. Di sini ada di saldo laba yang belum dicadangkan sebesar Rp64.108. Dan ada juga di selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebesar Rp11. Dan jumlahnya menjadi Rp8.064.119. Lalu di sini ada pembayaran berbasis saham. Ada di tambahan modal di store sebesar Rp1.835 di kredit dan jumlahnya tetap menjadi Rp1.835 di kredit. Lalu di sini ada dividen. Ada di saldo laba yang belum dicadangkan. Di sini sebesar Rp6.362.599 di kredit dan jumlahnya tetap tidak berubah yaitu Rp6.362.599. Lalu di sini ada saldo pada tanggal 31 Desember 2023. Di sini ada modal sahamnya yaitu menjadi Rp465.272. Tambahan modal di setor menjadi Rp20.621.380. Saldo laba yang belum dicadangkan menjadi Rp8.071.928. Saldo laba yang sudah dicadangkan. Saldo laba yang sudah dicadangkan yaitu sebesar Rp95.000. Di sini ada selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan yaitu menjadi Rp645.994. Lalu ada ekuitas lainnya sebesar Rp29.721 di kredit dan jumlah ekuitasnya menjadi Rp29.869.853. Lalu selanjutnya ada laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 milik PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Di sini ada arus kas dari aktivitas operasi, yaitu ada penerimaan kas dari pelanggan
sebesar 123.381.594 rupiah pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan menjadi 128.364.482 rupiah pada tahun 2023. Selanjutnya ada pembayaran kas kepada pemasok pada tahun 2022 itu sebesar 31.254.003 rupiah di kredit dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 yaitu sebesar 38.432.484 rupiah di kredit. Pembayaran kas kepada karyawan sebesar 4.791.601 rupiah pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 5.165.909 rupiah di kredit. Ada pembayaran pajak penghasilan badan pada tahun 2022 itu sebesar 1.909.078 rupiah dan mengalami peningkatan menjadi 2.823 rupiah 2.823.179 rupiah. Dan ini selanjutnya ada penerimaan dari tagihan pajak penghasilan. Pada tahun 2022 itu sebesar 137.002 rupiah. Dan pada tahun 2023 itu mengalami peningkatan menjadi 429.668 rupiah. Lalu ada pembayaran cukai. Pada tahun 2022 itu sebesar 78.717.641 rupiah di kredit. Dan pada tahun 2023 itu menjadi 77.029.914 rupiah di kredit. Lalu ada biaya keuangan. Pada tahun 2022 itu sebesar 50 juta. Pada tahun 2022 itu sebesar 50.049 rupiah di kredit dan mengalami penurunan menjadi 41.748 rupiah di kredit pada tahun 2023. Lalu ada penghasilan keuangan. Pada tahun 2022 itu sebesar 383.298 rupiah dan mengalami peningkatan menjadi 800.707 rupiah. Lalu ada aktivitas operasi lainnya, yaitu pada tahun 2022 itu sebesar 175.814 rupiah dan pada tahun 2023 itu mengalami peningkatan menjadi 181.521 rupiah. Lalu di sini ada arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Pada tahun 2022 itu sebesar 7.355.336 rupiah dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 6.282 rupiah menjadi 6.282.144 rupiah. Nah, selanjutnya di sini ada arus kas. Nah, di sini selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, ada pemberian pinjaman kepada pihak berelasi. Nah, sebesar 13.188.150 rupiah pada tahun 2022 di kredit dan 54.742 rupiah. 54.742.000 dan mengalami peningkatan menjadi 54.742.949 rupiah di kredit pada tahun 2023. Lalu ada pembayaran kembali pinjaman oleh pihak berelasi. Pada tahun 2022 itu sebesar 1.055.336
Rp63.153 dan mengalami peningkatan menjadi Rp55.526.542. Lalu ada penurunan aset keuangan jangka pendek lainnya, hanya ada pada tahun 2022 sebesar Rp21.198, dan ada penerimaan dari penjualan aset tetap pada tahun 2022 itu sebesar Rp6.446 dan mengalami penurunan menjadi Rp3.270 pada tahun 2023. Lalu ada penerimaan dividen dari entitas asosiasi pada tahun 2022 itu sebesar Rp1.606 dan mengalami peningkatan menjadi Rp7.231. Lalu ada pembayaran untuk pembelian aset tetap. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp898.723 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi Rp1.071.842. Lalu ada pembayaran uang muka untuk akuisisi aset tetap. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp1.280.099 dan mengalami penurunan menjadi Rp630.065 di kredit. Ini juga di kredit. Lalu ada penerimaan dari pelepasan entitas anak setelah dikurangi kas yang diberikan. Hanya ada pada tahun 2023 sebesar Rp579.606. Ini arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp14.274.572 di kredit, dan pada tahun 2023 itu sebesar Rp328.207 di kredit. Lalu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Ada penerimaan penyelesaian liabilities keuangan jangka pendek lainnya. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp32.346 di kredit, dan pada tahun 2023 sebesar Rp30.146 di debit. Lalu ada pembayaran sewa pada tahun 2022 itu sebesar Rp246.022 di kredit, dan pada tahun 2023 itu mengalami penurunan menjadi Rp209.443 di kredit. Lalu ada dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp7.362.934 dan mengalami penurunan menjadi Rp6.362.599 di kredit pada tahun 2023. Lalu di sini ada arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan, yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp7.641.302 di kredit dan mengalami penurunan menjadi Rp6.541.896 di kredit pada tahun 2023. Lalu ada penurunan bersih kas dan setara kas. Pada tahun 2022 itu sebesar Rp14.560.538 di kredit dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp587.959 di kredit. Lalu ada kas dan setara kas pada awal tahun. Pada awal tahun 2022 itu sebesar Rp7.843.656 dan mengalami penurunan menjadi Rp3.283.118.
Lalu ada kas dan setara kas pada akhir tahun. Pada akhir tahun 2022 itu sebesar 3.283.118 rupiah dan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 2.695.159 rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.